Selain setinggi ucapan puji sedang merasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih di atas segala pengasih dan tidak akan pernah pilih-pilih kasih. Allah yang maha penyayang, sayangnya Allah tidak pernah bisa untuk kita bilang. Alhamdulillah sampai hari ini hari yang ke-27 kalau tidak salah kita di bulan Rabiul Awal. Betul Ustaz? 27. Kita semua alhamdulillah masih menghirup udara kehidupan di bumi Allah ini. Kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita semua masih dititipi Allah iman. Betapa beruntungnya Bapak Ibu kita yang hidup sekarang dibanding dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya yang hidup bersama Rasulullah, bertemu langsung Rasulullah, mendengar langsung khutbah Rasul, mendengar langsung ceramah Rasul, tapi tidak memperoleh hidayah iman, tetap mati dalam kekafiran. Betapa beruntungnya kita sekarang Bapak Ibu. Ini nikmat Allah. Yang keempat, kita masih istiqomah dengan keislaman kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan dulu kamu mati, kata Allah. Jangan dulu tinggalkan dunia ini sebelum kita menjadi muslim yang sesungguhnya. Bukan muslim cuma pada identitas, bukan muslim cuma dalam pengucapan, tapi betul-betul sesuai yang diharapkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bis-silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan nikmat karunia Allah itu kita syukuri, Allah akan tambah. Amin. Dengan bersyukur hidup kita pasti bahagia. Sudah dipastikan Pak. Ini jaminan Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur kepada Allah dengan nikmatku, aku tambah. Jaminan Allah. Tapi jangan pernah Bapak Ibu kita tunggu bahagia dulu baru bersyukur. Tak akan pernah kita sampai ke tujuan hidup yang sesungguhnya. Orang yang bersyukur melihat dunia itu ke bawah. Tidak ada perlombaan dengan dunia. Jika kita berlomba dengan dunia, kita akan jadi korban dari perbudakan dunia. Kenapa Bapak Ibu? Dunia itu secara kehidupan kita hanya terbagi 4. 1, pengen dari dunia. 2, diperbudak dunia. 3, ditinggalkan dunia. 4, meninggal dunia. Siapa yang pengen dari dunia? Orang yang kesehariannya mencari sibuk 3. 1, mencari yang kalabuah, rumah, kendaraan, pakaian, labuah, tapi kita butuh. Yang kedua, mencari nangka busua. Apa yang kabusua? Makanan, minuman. Busua, tapi butuh kita. Yang ketiga, tak lupa bau sahur dan lupa iswa.
Itulah amal soleh. Ini pengendali dunia. Orang yang bisa menggenggam dunia dan bisa mengendalikannya. Yang kedua, dipermudah dunia. Apa cirinya orang yang permudah dunia? Kesehariannya sibuk cuma lapuh busuk, lapuh busuk, lapuh busuk, lapuh busuk. Isu apa? Isu pulau diperhitungkan. Itu dipermudah dunia. Yang ketiga, yang lebih ironisnya, ditinggalkan dunia. Fasilitas oke, kemewahan mencukupi, tapi tidak bisa menikmati. Ini ditinggalkan dunia apa? Bare 3 karung, tapi makan di rumah cuma segitu. Menurut takaran dokter. Apa kata dokter? Bapak makannya nasinya tidak boleh dari timbangan. Kalau lewat bagaimana dong? Bapak bisa juga lewat, kata dokter. Yang kedua, fasilitas kendaraan cukup. Roda 1, roda 2, roda 3, roda 4 ada. Roda 1 gerobak. Ada apa gerobaknya? Roda 2 Honda kereta. Roda 3 becak. Roda 4 Kijang, Avanza, Xenia, Alphard, Fortuner sudah dipesan. Tapi apa kata dokter? Bu, ibu harus banyak jalan kaki. Sudahlah jalan kaki, jangan pakai sendal. Dunia ada, tapi tidak bisa menikmati. Ditinggalkan dunia. Akhirnya masuklah yang keempat, meninggal dunia. Inna lillahi wa inna. Kita semua Bapak Ibu pasti mati. Yakin? Yakin? Ada jemaah yang takut mati? Bagi jemaah yang takut mati, tidak usah hidup. Kita semua pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, pejabat, wakil rakyat, aparat, ustadz, kita semua pasti. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah waktu kita hari ini dipertemukan Allah. Mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah amal ibadah kita. Amin ya rabbal. Salawat salam buat junjungan kita, buat idola kita, buat pautan hati kita. Sekalipun kita tidak pernah bertemu, kita tidak pernah mendengar dakwah dan ceramahnya, tapi kita bangga, kita idolakan, kita sanjungkan. Maka kata Rasul, kitalah saudara-saudaranya yang akan bersamanya nanti di surga. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersama mendapat syafaat di yaumil akhirah nantinya. Amin ya rabbal. Dan semoga juga kita bersama menjadi umat yang betul-betul mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Semua orang Islam itu umat Nabi Muhammad. Betul Pak? Betul Bu? Apakah semua orang Islam yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad?
Ini yang perlu kita koreksi, evaluasi. Apakah sampai hari ini kita betul-betul umat yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, atau sekedar hanya umat Nabi Muhammad? Ibu-ibu, setiap yang namanya emas, ciri khasnya pasti kuning, betul? Makanya setiap bertemu yang kuning, sudah pasti belum tentu Bapak Ibu nanti jangan kaget ketika dalam kehidupan sehari-hari masih banyak kita temukan, tapi bukan di Lubuk Aro. Masih banyak kita temukan sudah balik, sudah berakal, tidak berhadas besar, berakal sehat, tapi tidak sholat. Kira-kira masih ada enggak? Ada. Kenapa? Dia hanya sebatas umat Nabi Muhammad, tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Yang kedua, masih banyak kita temukan sanak saudara kita tahu dengan aturan, tahu dengan isi kandungan Al-Quran, tapi masih tenggelam di meja perjudian. Ada kira-kira Bapak Ibu? Ada juga. Jangan heran, kenapa? Baru sebatas umat Muhammad, belum lagi mematuhi ajaran Nabi Muhammad. Yang ketiga, banyak kita temukan masih banyak saudara kita, anak-anak kita menjadi korban dari narkoba, menghisap lem. Mereka tahu rijzum min amali syaitan, itu adalah perbuatan keji yang paling jijik, paling rendah dari perbuatan syaitan. Tapi mereka masih lakukan. Kenapa? Baru hanya sebatas umat Nabi Muhammad, belum lagi mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Mudah-mudahan momentum Maulid Nabi inilah yang akan kembali mengetuk, yang akan kembali menggugah, yang akan kembali menggairahkan semangat kita. Satukan visi dan misi, satukan tekad dan itikad, menjadilah umat yang betul-betul mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Dah Bapak Ibu sudah selesai kan? Sudah Pak? Belum? Hah? Mukadimah baru. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan harta bangun, Imam Khatib, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, unsur pemerintahan nagari, kecorongan, lembaga-lembaga di pemerintahan nagari Padang Tinggi. Seterusnya yang dihormati pengurus dari Masjid Nurul Iman, sekaligus para ustadz dan ustazah, pendidik anak-anak kita sebagai tim sukses relawan Allah, guru MDA, guru TPQ, guru pesantren, pengurus masjid, pengurus kampung, itu tim sukses relawan Allah. Kenapa Bapak? Mereka tidak pernah punya gaji. Mereka ikhlas membantu agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kamu tolong agama Allah, Allah menolongmu, akan mengukuhkan kedudukanmu. Amin. Ibu-ibu sebagai tiang negara. Jadi Pak, dengan datangnya ajaran Islam, lahirnya Nabi Muhammad membawa syariat Islam, derajat ibu-ibu yang semulanya dianggap tidak ada arti, diangkat 3 tingkat
dibanding kami yang laki-laki. Survei membuktikan, fakta berbicara, setajam silet. Bapak-bapak, abang-abang pun tidak bisa protes. Itu fakta. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, merawat, lalu membesarkan putra-putrimu, ibu. Bapak, ada 3 tugas ibu-ibu Pak tidak bisa kita gantikan. 1, hamil, betul. 2, melahirkan. 3, menyusui. Setiap pemimpin besar dunia, setiap laki-laki yang sukses di negara ini dilahirkan oleh seorang wanita. Betul, Bu? Makanya kata Rasul, An-Nisa imadul bilad. Wanita itu tiang negara. Baik wanitanya, baiklah negara. Hancur wanitanya, hancurlah negara. Makanya ada peringatan hari ibu. Belum ada Pak sampai sekarang peringatan hari bapak. Yang ada nyanyinya cuma Ibu kita Kartini. Belum ada nyanyi yang dibuat Bapak kita Kartono. Ibu-ibu jangan hanya bangga dengan gender. Propaganda Yahudi. Islam lebih muliakan ibu-ibu. Ini Pak, kadang-kadang ibu-ibu lebih bangga dengan gender. Wah, gender. Wanita setara dengan laki-laki. Laki-laki mengojek, wanita ikut jadi tukang ojek. Laki-laki main sepak bola, wanita sepak bola juga. Laki-laki smackdown, wanita. Berhasil Pak propaganda Yahudi melalui gender untuk perempuan. Islam 3 tingkat dibandingkan kalian. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini kami berdua dengan Ustaz Fajar Kurniawan SPDI yang masih gagah, masih muda, yang dulunya masih lajang, datang dari Kecamatan Lubuk Sekaping, dari luar negari, ya, dari luar negari Padang Tinggi. Datang ke sini Bapak Ibu, kami tidak akan berceramah. Saya tidak akan menyampaikan tausiah Bapak Ibu. Kenapa? Rau ini basisnya ulama. Rau ini basisnya qori-qoriah. Rau ini basisnya para hafiz dan hafizah. Kalau masalah agama, pendalaman agama tidak diragukan lagi. Makanya kita datang hari ini hanyalah silaturahmi, membawa pesan-pesan Allah dan Rasulullah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Pertama Bapak Ibu, anak-anak kita sekarang krisis. Krisis keteladanan, krisis ketokohan, sehingga anak-anak generasi muda kita lebih mengidolakan bintang-bintang film,
bintang-bintang sinetron, bintang-bintang sepak bola. Banyak di antara anak-anak kita yang tidak ingat lagi bagaimana kelebihan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Bapak Ibu, menurut penelitian seorang ahli sejarah yang bernama Michael H. Hart, barangkali Pak dari namanya ini tidak orang Raul. Ya Pak, Michael H. Hart, tidak orang Lubuk Skaping, berkebangsaan Eropa, non Muslim, tapi mengakui dari 100 tokoh paling berpengaruh, nomor satunya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kelebihan yang pertama yang dimiliki Rasulullah yang kita peringati hari ini, dia hadir di dunia ini lebih dulu dari Nabi dan Rasul lain. Keberadaannya lebih awal Pak dari Nabi dan Rasul lain. Awalu wal akhir. Kenapa Allah bertitah, wahai Muhammad, kalaulah tidak kena engkau, aku tidak ciptakan langit dan bumi. Berarti keberadaannya lebih dulu, walaupun lahirnya di akhir. Ini kelebihannya. Yang kedua, Nabi Muhammad itu dikenal sebelum ada. Belum ada orang sudah kenal. Kan luar biasa. Kita sekarang sudah ada, masih belum dikenal orang. Nabi Muhammad belum ada. Jangankan dia, ayahnya belum. Jangankan ayahnya, kakeknya belum. Jangankan kakeknya, unyangnya belum. Tapi Nabi Isa sudah cerita pada kaumnya melalui kitab Injil yang asli, akan lahir Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Sudah kenal orang namanya sekaligus Pak, luar biasa. Yang ketiga, tetap dikenal walau sudah tiada. 14 abad yang lebih beliau sudah meninggalkan kita. Dengan pesan terakhirnya Pak pada sahabat waktu itu, nada bicaranya tidak lagi bisa didengar dengan jelas Pak, tetapi mulutnya masih bergerak-gerak. Salah seorang sahabat mendekatkan telinganya ke mulut Rasul. Apakah yang dia ucapkan menjelang akhir hayatnya Bapak Ibu? Ummati, ummati, ummati. Kita yang dipikirkannya. Makanya tetap dikenal walau sudah tiada. Seandainya Bapak Ibu kita yang meninggalkan dunia ini, berapa lama orang mengenang kita? Para lama kira-kira Pak. Yang pertama 3 hari, yang kedua 7 hari, yang ketiga 2 kali 7 atau mampe balik Pak? Mampe balik bila? 2 kali 7 tuh, sampai baliknya. Nah, itu duduan 2 kali 7. Dialah samu dia mampe balik. Yang sampai 10. Yang kelima moratoi, habis meratoi. Habislah sudah. Segitu Pak orang cuma mengingat kita. Kalau baginda Rasul yang kita peringati hari lahirnya hari ini, 14 abad yang silam sudah meninggalkan kita, sampai hari ini masih diperingati, sampai nanti akhirnya juga tetap diperingati. Luar biasa. Yang keempat, salah satu Nabi dan Rasul yang diberi titel tidak ada duanya bagi yang lain, hanya Nabi Muhammad dengan titel Habibullah, kekasih
Nah, bagi kita, bagi yang muda-muda, waktu dulu yang namanya kekasih selalu berjarak atau berdekatan? Hah? Bu, yang namanya kekasih itu berjarak atau berdekatan? Dekat. Apa buktinya? Ketika Bapak Ibu pergi ke masjid, musala, surau, kita temukan nama Allah, selanjutnya Muhammad. Belum pernah Pak kita temukan di sini Allah, di sini Adam. Belum pernah. Ya enggak Pak? Satu. Yang kedua, ketika syahadat sampai hari ini tidak ada yang bisa mengganti. Tetap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Jangan coba-coba hendak menukar. Ustaz, kalau begini bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Betul? Wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Betul? Harus Muhammad, barulah sempurna syahadat. Habibullah. Selanjutnya Bapak Ibu, kelebihan Nabi Muhammad itu bisa memberi syafaat kepada umatnya. Pak, dia tangguhkan bersenang-senang. Dia tangguhkan hidup mewah. Dia tangguhkan hidup serba ada. Cuma satu harapannya kepada Allah, beri kesempatan membantu umatku nanti di akhirat. Luar biasa Bapak. Itu yang pertama. Mungkin barangkali Bapak Ibu karena hari sudah menunjukkan dan hari sudah jam 11:04. Untuk itu Bapak Ibu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak Ibu. Acara ini tetap kita lanjutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surah Al-Fat, ini kita tidak membaca sejarah Pak dari A sampai Z. Kenapa? Itu sudah setiap tahun. Ayat ke-29 Allah cantumkan, Allah tegaskan perilaku, kebiasaan, kriteria orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, pengikut setia Nabi Muhammad. Yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Mereka sangat tegas, keras terhadap kekafiran. Makanya Bapak Ibu, saya mungkin mengingat-ingatkan saja. Karena dalam waktu dekat akan ada pesta demokrasi yang bersifat nagari, namanya Pilwana. Makanya mulai sekarang tolong ditelan pilnya, supaya tidak terjadi permusuhan, pertikaian karena warna. Telan dulu sekarang pilnya. Ini kan Pilwana. Kalau pilkada, telan dulu pilnya supaya tidak datang kada. Apa yang diingatkan? Allah bertitah dalam Al-Quran, kita diwajibkan mencari pemimpin, bukan penguasa. Pemimpin, bukan penguasa. Jangan kau pilih anak-anakmu, jangan kau pilih bapak-bapakmu, karib kerabatmu, kalau dia lebih dekat kepada kafir daripada iman. Ini peringatan Allah. Jadi Bapak Ibu,
Setiap bentuk kekafiran itu secara garis besarnya dua. Pertama, dengan sadar tanpa uzur meninggalkan perintah, ini bibit-bibit kekafiran. Yang kedua, secara sadar tahu dengan aturan tapi tidak mau meninggalkan larangan, ini bibit-bibit kekafiran. Orang yang bersama Muhammad tegas, keras, supaya bibit-bibit kekafiran itu tidak tumbuh di dalam keluarga-keluarga kita. Bapak Ibu, boleh jadi kita bangga dengan amal kita. Boleh jadi kita bangga dengan haji kita, hajjah kita, umroh kita, zikir kita, berjamaah kita. Tapi apakah anak, keluarga kita sudah bisa kita antisipasi dari bibit-bibit kekafiran? Ini sikap perilaku orang bersama-sama Muhammad. Mulai hari ini Bapak Ibu, ayo bersama-sama kita tegas. Anak kita sudah balik berakal. Nak, sholat nak, sholat. Tegaskan. Tutup aurat nak. Jangan pergaulan bebas. Jangan berjudi. Jangan kebut-kebutan. Jangan narkoba, minuman keras. Kita harus tegas. Ustaz itu nampak ya Ustaz. Anak-anak kini awak nanya perintah. Kan banyak terjadi Pak. Yang jadi raja di rumah itu anak. Betul Pak? Banyak orang tua mesti ngikut. Sebenarnya ini salah orang tua. Selalu kita suarakan Bapak Ibu. Sekarang banyak seminar mulai nasional sampai daerah cuma membicarakan kenakalan remaja, tidak pernah membahas kenakalan orang tua. Padahal anak kita yang jarang dari ibadah, salah dalam bergaul, itu adalah berawal dari lemahnya kita dalam rumah tangga dalam mendisiplinkan anak. Pak, apa berapa umur ini? Kalau dihitung satu-satunya lah berapa? Maksud sadojo itu Pak, mulai tanggal merah sampai yang hitam, yang sakit-sakit sampai yang sehat. Lah para bapak sadojo. 5 lebih kurang 5 tahun. Bapak mungkin sering Pak ke Lubuk Sekaping? Sering. Sudah pernah coba naik kendaraan tradisional yang bernama Bendi? Sudah pernah. Yang saya tanyakan sama Bapak, pernahkah Bapak melihat remnya? Kok rem Bendi masalah Ustaz? Kalau mobil Bu nyata injak berhenti. Kalau Honda nyata berhenti. Kalau Bendi mana remnya? Di mana Pak remnya? Di tangan ketua opung. Di tangan. Ironyo Bapak Ibu, rem Bendi itu di tangan. Tali 2. Pak, harus sama tegangannya. Kalau sama tegangannya Bendi berhenti. Kalau tegang sebelah Bendi berbelok. Artinya apa? Kalau sayang sama anak, tegaskan ibadahnya, antisipasi kesalahannya. Kalau bapak marah, ibu jangan bela. Ini artinya. Kadang-kadang Ustaz terjadi ini di kami Lubuk Sekaping Pak. Bapak marah mengajari anak, ibu tampil sebagai pahlawan kesiangan. Ini Bu di Lubuk Sekaping. Kalau di Lubuk Aro saya rasa juga ada yang demikian. Beda-beda tipis. Entahlah banyak di sini. Oh, tagak puluh ibu kok. Apa? Manga mode marah
Untung ibu yang hamil. Kok apa? Yang kedua, Pak, ketika ibu kau mengajari anaknya, nyondak beribadah, salah dalam pergaulan, salah dalam bertindak, ibu mengajari anaknya, kita selaku ayah diam dulu. Jangan dibela anak kita. Satu marah, satu membela, 180 derajat kelakuan anak akan meningkat. Lebih diam, lebih ganas dari semula, supaya membuktikan fakta berbicara. Nah, tegas dalam kekafiran. Yang kedua, ruhama ubainahum. Mereka hidup saling berkasih sayang. Hidup bertetangga harus saling menjaga, segala tenggang rasa jangan saling curiga. Hormati tetanggamu, jangan saling mengganggu, perlu saling menyapa, tersenyum dan tertawa. Saling bermusyawarah, memberi dan menerima, agar hidup rukun damai, menjunjung warga desa. Bila jauh di rantau jauh sana saudara, tetangga itu keluarga, tetangga itu saudara. Agar hidup rukun damai, hidup rukun bertetangga. Ini perilaku umat yang bersama Nabi Muhammad, rukun dengan tetangganya. Silakan kau mau sukunya apa, silakan mau marganya apa, silakan asalnya dari mana, status sosialnya bagaimana, tapi tetap dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Al-mu'minun la ikhwah, la fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa. Orang mukmin itu bersaudara, tidak ada kelebihan satu dengan yang lain kecuali takwa. Ini perilaku masyarakat, tidak mempermasalahkan perbedaan. Perbedaan itu rahmat. Dengan berbeda itu terlihat indah. Tapi perbedaan yang ada kita rangkum dalam rasa kebersamaan. Inilah masjid, inilah salat berjamaah. Semua jemaah yang datang ke masjid tidak pernah mempermasalahkan perbedaan, tapi memperbesar rasa kebersamaan. Betul Bapak Ibu? Pak, kita beribadah di masjid ini pasti tidak sama semua. Betul Pak? Saya contohkan Bapak Ibu. Nah, dalam amaliyah, dalam gerak-gerakan ibadah, pasti kita ada perbedaan. Dalam sholat dulu, Allahu Akbar. Satu. Yang kedua, Allahu Akbar. Dua. Yang ketiga, Allahu Akbar. Tiga. Yang keempat, Allah. Ada apa? Pernahkah kita permasalahkan? Kenapa takbirmu begitu? Tidak pernah. Silakan berbeda, tapi dengan niat dan tujuan yang sama. Ketika memposisikan tangan setelah takbir, tidak pun sama semua Bapak Ibu. Berbeda. Ini masalahnya Pak, kalau disorot sama media, bikin susah orang lain. Nah, ada Allahu Akbar sini. Yang kedua, Allahu Akbar. Ada Bapak Ibu? Allahu Akbar. Ada
ada Allahu Akbar. Tapi tidak pernah Pak kita permasalahkan. Inilah hebatnya orang yang berkasih sayang. Dengan berbeda semakin terasa kedekatan kita. Kita contohkan lagi Pak. Ada ayat yang tercipta oleh Allah di tubuh kita. Berbeda, kompak, baru bagus. Apa itu? Tangan. Ini namanya tangan kanan. Apa kerjanya tangan kanan? Terhormat. Terima uang Bu. Kanan. Bapak setor, Ibu terima, jangan coba-coba kiri. Kanan. Terima penghargaan, kanan. Salaman, kenalan, kanan. Pernahkah yang kiri protes? Tidak pernah. Kenapa? Yang kiri tahu diri. Apa kata yang kiri? Biarlah posisi saya tetap pada semula pekerjaan yang biasa. Tapi Masya Allah Pak, Bu, ketika kita jalan kompak dua komponen ini baru baguslah jalan kita. Betapapun ganteng abang-abang saya yang di depan ini. Ketika jalan tangannya tidak kompak, yang kanan tidak mau ke belakang, yang kiri mau ke depan. Coba Bapak bayangkan. Hebat pun, tampan pun kita hampir-hampir beda sikit dengan Afgan. Tapi jalan ini tidak kompak. Kapan baru indah perjalanan kita, baru bermakna dandan ibu-ibu di rumah. Ini kompak. Yang kanan mau ke depan, yang kiri tanpa diperintah ke belakang. Oh, bagus. Nih, ayat yang tercipta pada tubuh kita. Kan tambah susah, Ustaz. Yang kedua, Bapak Ibu, masih pada tangan terdapat 5 komponen jari. Ini namanya ibu jari. Bahasanya ini adalah umaro, pemimpin. Jadi kalau pemimpin atau mau pilih pemimpin, dia harus begini orangnya. Jangan asal pilih. Yang kedua, telunjuk, abniya, orang-orang kaya. Kebiasaan orang-orang kaya itu Pak cuma nunjuk. Tuh. Kita yang miskin-miskin Pak jangan coba-coba. Tak berarti tunjuk kita. Yang ketiga, walaupun besar tinggi dari jari yang lain, tidak pernah disebut orang bapak jari. Ini namanya malang, lebih malang dari kota Malang. Ini apa? Ulama. Posisinya di tengah, tidak ke sini, tidak ke sana, tapi ulama ada di mana-mana. Kemanakah ulama berpihak ketika ada pemilihan? Ulama akan berpihak kepada manfaat yang lebih besar daripada mudarat. Yang keempat, jari manis. Siapakah ini? Inilah pemuda dan pemudi. Selalu identik dengan yang manis-manis. Walaupun potong, mungkin kena menyabit rumput Pak. Potong, tinggal separuh. Pernahkah ditukar namanya? Tetap jari manis, bukan jari potong. Ini yang muda-muda. Apalagi dalam waktu dekat ada hari besar nasional buat pemuda.
dan Pemudi tanggal 28 Oktober. Hari apa adik-adik? Hari Sumpah Pemuda. Kita harapkan Bapak Ibu, pemuda-pemudi Kampung Lubuk Aro ini adalah pemuda-pemudi yang setia pada sumpahnya, bukan pemuda-pemudi yang selalu disumpahi. Lalu Bu, yang terakhir, ini apa namanya Bu? Kelingking. Siapakah kelingking? Ini wanita. Ustaz, itu penghinaan. Masa kami diposisikan yang paling kecil? Tapi jangan main-main Pak. Kecil tapi perannya sangat menentukan. Kalau ini tadi apa? Pemimpin. Kalau ini kelingking, wanita. Tanggung-tanggung ini Pak, kalah. Tidak. Banyak kami laki-laki yang sukses karena dukungan ini. Tapi banyak laki-laki yang hancur berantakan karirnya, hancur berantakan jabatannya. Juga karena ini, salah satunya Sambo. Betul Pak? Jadi Bapak jangan anggap enteng ini. Contoh seperti mubalik. Saya dengan Ustaz Lubis, kenapa kami bisa jadi mubalik agak sedikit sukses? Ini sedikit baru ujung kukunya. Dukungan ini Ustaz. Contoh misalnya kita mau menghadiri Budang Tabligh Akbar, lalu baca-baca kita. Kalau ini tidak mendukung, hancur Pak. Kita mulai buka kitab, anak datang, disuruh sama ibunya. Enak, ibu lagi sibuk, ayo pergi sama ayah lah, belanja sama ayah. Kita baru buka kitab. Seiring waktu berjalan, pulang dari kedai bawa anak belanja, waktu tampil sudah mepet. Setengah jam di atas mimbar, habis cuma ama bakdu. Tapi kena dukungan ini Ustaz, anak dekat sama kita dia panggil, nak sini nak, ayo belanja sama ibu, ayah jangan diganggu. Kan hebat. Kenapa banyak pejabat, alat negara, wakil rakyat masuk penjara? Karena ini Bang, abang kan kepala dinas, betul? Masa iya Bapak? Coba kau lihat tetangga sebelah kita, cuman kasih kok. Kita lihat Bang, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, uangnya berlipat-lipat. Mas, istrinya hampir setengah sukan. Abang yang sudah kepala dinas belum satu pun yang dapat. Apa kata Pak Kadin, kepala dinas? Bu, kita Bu, yang kita nikmati, yang kita terima yang sah, yang hak, yang halal. Lalu yang ini bilang Bapak Ibu, Bang, zaman sekarang yang gemuk itu, yang lurus kurus, yang gemuk. Lalu kata Pak Kadis tadi, lalu saya harus bagaimana Bu? Nah ini sudahlah Pak Ansur itu. Saya harus bagaimana Bu? Ya pandai-pandai lah Bang di kantor. Pandai-pandai. Mulailah Pak beraksi. Sedikit digelangkan, sedikit dilipat, ini disembunyikan. Akhirnya datang BPK audit. Habis BPK datang KPK. Habis KPK ditetapkan sebagai tersangka. Akhirnya berakhir ke penjara. Apa kata ini? Dah hancur. Hati-hati Bapak Ibu. Tapi kalau ini bisa kita kompakkan kekuatan yang luar biasa. Terbukti tahun ini Raut Selatan goyah, digoyang oleh Raut Indo. Allahu Akbar. Kenapa kompak? Kata pemimpin, aku harus ikut.
Kata orang kaya, kami bantu dengan modal. Kata ulama, kami harus di dalam mengingat-ingatkan. Kata yang muda-muda, bapak, ibu, mama, jangan cemas, kami yang muda-muda ini di depan. Kata ibu-ibu, kami akan bantu sesuai dengan kemampuan kami. Pak, kalau sudah begini kekuatannya luar biasa, Pak. Iya, Pak. Kok dia kau orang tak main lah, orang tumpang. Tapi coba protes salah satu, apa kata ibu-ibu? Oh, kami tidak ikut, kata ibu. Coba begini, Pak. Cobalah sama orang, kita yang dulu menjerit. Ini ayat Allah. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, salinglah berkasih sayang. Jangan ada sombong-sombong, jangan ada hasad, dengki, iri hati. SMS, tahu Bu SMS? Tahu Bu? SMS tidak lewat hati, tidak lewat HP, tapi hati. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Oto namendaki, angoknya sasak. Ayam nambah tanggo, inyo nambah dia. Rumah orang sudah tensinya bermasalah. Itu ndak orang hidup berkasih sayang. Semestinya bagaimana? Kita mendapat, alhamdulillah. Orang lain mendapat, baru tambah lama alhamdulillahnya. Nah, yang ketiga, perilaku umat Nabi Muhammad itu ruka'an sujadah, yaitu selalu rukuk dan sujud, mendirikan sholat. Saya yakin Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang hadir hari ini, dari wajah-wajah yang hadir, insya Allah semuanya ahli ibadah. Amin. Tapi tinggal lagi meningkatkan kualitasnya. Satu, berusahalah yang 5 waktu itu jangan gugur, kecuali kita hilang akal, mati, atau dalam berhadas besar. Yang kedua, waktunya kita usahakan di awal, jangan ambil pertengahan, apalagi di akhir. Sekalipun kita sholat Bang, tapi waktunya sering terlalaikan. Fawailul lil musallin alladzina hum, tahu waktu salat masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asik dengan media. Ketika itu, itulah berhalanya. Ketika itu, itulah sembahannya. Berhala-berhala zaman modern yang daya sesatnya lebih ampuh dari berhala sebelum lahirnya Rasul. Wak cahaya Pak anak-anak gitu, kemenangan gitu. Lama suatu salat, main game. Ada yang permainan biasa, ada game yang terselip perjudian di dalamnya. Makanya hati-hati, waspadalah, waspadalah. Bapak Ibu harap bersabar, kita kembali setelah iklan yang lewat berikut ini. Assalamualaikum. Nah, ini masih viral, hampir sudah. Ikut tidak lama-lama, udah selesai buat tutup. Sabar Ustaz, insya Allah kami usahakan kesempatan siap sih kau langsung mereka. Lah, persiapan kita di gelombang dulu Ustaz ya. Assalamualaikum. Tadi pinjam bagai. Nah, assalamualaikum. Atau iklan tadi Pak. Sampai di mana tadi Ustaz? Ruka'an sujadah. Tapekan hatinya. Yang ketiga, biasanya salat sendiri, latihlah untuk berjamaah. Biasakan dirimu berdiri belakang imam sebelum imam yang berdiri menghadapimu. Kalau lagi imam yang tegak sih nanti berisiko lain perkara ini. Usolli
ala hadzal mayyiti, berjamaah. Yang keempat, yang biasanya mungkin sekedar pulang modal, ayo cari untung yang banyak. Biasanya cuma salat wajib, perbanyaklah salat-salat sunat untuk memperbaiki salat wajib kita. Yang kelima, yang biasanya agak tergesa-gesa, ayo sholat yang khusyuk. Kita nikmati waktu dialog kita, komunikasi kita dengan Allah. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu rusuh waktu itu talabih untuk Allah, merasai inna ataina Allah wal asri, tidak dapat jatah ara'aital ladzina alam nasruha. Nah, yang keenam, terjemahkanlah ajaran sholat itu dalam kehidupan. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang mendirikan sholat mustahil dia berjudi. Orang yang mendirikan sholat mustahil buka aurat. Orang yang mendirikan sholat mustahil akan narkoba, mustahil mencuri, mustahil menfitnah, mustahil berbunyi. Kenapa? Dalam sholat anggota tubuh kita didisiplinkan. Nah, yang terakhir, orang yang bersama Muhammad itu wasimahum fi wujuhihim min asari sujud. Pada wajahnya ada bekas dari sujud. Timbul Pak pertanyaan jemaah di berbagai kecamatan atau kabupaten yang kita datangi. Ustaz tanya, apakah bekas sujud itu ada yang mengatakan yang bekas sujud itu ada tanda. Dua, kadang-kadang ada tiga. Apakah itu tanda sujud? Wallahu a'lam bishawab. Tapi tanda sujud yang sesungguhnya itu satu, tidak pernah sombong dalam hidup. Kenapa? Ketika sujud, kepala yang terhormat sama rata dengan tapak kaki menyentuh lantai. Hiduplah bagai padi, semakin berisi menunduklah engkau ke bawah. Inilah orang berhasil sujud. Yang kedua, yang berhasil sujudnya itu wajahnya selalu berseri, glowing. Enak memandang orang, orang memandang kita enak. Kenapa? Sujud yang berhasil akan memberi nur kepada hati. Hati bercahaya, membias kepada wajah. Berserilah kita dalam hidup. Wasimahum fi wujuhihim min asari.